Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. CEO Inter BP Marotta mengungkapkan bahwa Romelu Lukaku ingin bertahan di klub, tapi belum yakin kesepakatan dengan Chelsea terkait perpanjangan pinjaman bisa ditemukan. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, Marotta membahas tentang masa depan pemain Belgia itu dan pelatih Simone Inzaghi yang menuai banyak kritik menyusul kekalahan dari Bologna di pekan ke-24 Serie A. Pada bulan Juni, Lukaku akan kembali ke Chelsea dan kemudian akan menjadi skenario baru di hadapan kami, dan kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan, ujarnya. Dia ingin bertahan. Kami akan melihat apakah dapat menegosiasikan kembali untuk musim depan. Masa depan Inzaghi. Simone Inzaghi adalah pelatih muda top. Dia memiliki segalanya untuk sukses dan kami tidak pernah kekurangan kepercayaan padanya. Direksi Inter akan mengadakan pertemuan dengan skuad dalam sesi latihan hari ini, di mana mereka akan membahas kekalahan dari Bologna akhir pekan lalu dan berbicara tentang bagaimana mengembalikan musim mereka ke jalur yang benar. Jurnalis Italia Stefano De Grandis mengkritik pelatih Inter Simone Inzaghi yang terlalu kaku dengan formasinya. Menurutnya, Inzaghi selalu enggan mengganti formasi, terutama di saat timnya dalam kesulitan, seperti saat melawan Bologna. Tampil di studio Sky Sport Italia untuk meliput pertandingan tersebut, De Grandis mengkritik penampilan Inter dan Lautaro Martinez. Bologna dekat dengan zona Eropa, bermain sepak bola dengan baik dan menyulitkan Inter terutama di babak pertama, klaim De Grandis seperti dilansir elinterista.it. Jika Inter melakukan pendekatan pertandingan dengan baik, maka mereka tampil bagus. Namun jika mereka memulai dengan buruk, mereka tidak pernah mengubah strategi dan selalu terjebak dalam formasi 3-5-2. Mantan pemain Inter Antonio Cassano sangat yakin Simone Inzaghi bakal dipecat pada akhir musim 2022-2023 ini. Inzaghi menghadapi banyak kritik di sepanjang musim ini, dan kekalahan pada hari Minggu dari Bologna memicu desas-desus bahwa dia bisa saja diganti karena dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Dalam pandangan Cassano, pemecatan sangat mungkin terjadi, dan satu kandidat serius untuk menggantikannya adalah Antonio Conte yang telah mempersembahkan gelar Scudetto pada musim 2020-2021. Berbicara di saluran Twitch Christian Vieri, Cassano menyebut pelatih Tottenham Hotspur saat ini, Antonio Conte, sebagai satu-satunya orang yang pantas menggantikan mantan pelatih Lazio itu. Saya yakin 99,9% Inzaghi akan pergi pada akhir musim, kecuali dia memenangkan Liga Champions, katanya seperti dilansir FC Inter 1908. Satu-satunya orang yang saya lihat untuk menggantikannya adalah Conte. Inter kemungkinan besar ditinggal Roberto Gagliardini. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda sang gelandang bakal memperpanjang kontraknya yang akan habis pada musim panas 2023 nanti. Gagliardini sendiri sangat terbuka untuk pergi dari kota Milan karena minimnya menit bermain yang ia dapatkan musim ini. Situasi tersebut telah memicu minat dari sejumlah klub dari luar Italia, terutama Leicester City dan Galatasaray, yang tertarik untuk mengamankan tanda tangannya secara gratis. Menurut laporan FC Inter News, pemain berusia 28 tahun itu menjadi rebutan Leicester City dan Galatasaray, di mana keduanya telah melakukan kontak dengan agennya untuk membahas potensi transfer.
Gagliardini telah bebas untuk mulai negosiasi dengan klub manapun menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Dia juga sebelumnya sempat diincar Valencia pada Januari kemarin sebelum pemecatan pelatih Gennaro Gattuso. Mantan pemain Atalanta itu sangat berharap dengan kepindahan membuatnya lebih banyak mendapat waktu bermain yang tidak didapatkannya selama ini. Arsenal dilaporkan kembali mengincar striker Inter Lautaro Martinez pada jendela transfer musim panas 2023 mendatang dalam kesepakatan sekitar 75 juta euro. Sebagaimana dilansir dailycanon.com, The Gunners mulai bermanuver untuk menemukan striker baru dan melihat pemain asal Argentina itu sebagai kandidat ideal untuk meningkatkan serangan mereka musim depan. Setelah gagal mengamankan jasanya pada tahun 2018 ketika ia memilih pindah ke Inter. Lautaro tampil mengesankan untuk Inter sejauh musim ini dengan mencetak 16 gol di semua ajang dan membantu Nerazzurri menebus posisi kedua klasmen sementara Serie A. Arsenal akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya dengan beberapa klub top lainnya, termasuk Barcelona dilaporkan tertarik untuk mengontraknya. Namun The Gunners memiliki keunggulan yang signifikan atas rival mereka berkat kekuatan finansial dan kemampuan mereka untuk menawarkan posisi utama di tim kepada pemain. Jika Arsenal berhasil mengontrak Lautaro, maka itu akan menjadi kudeta besar bagi klub dan dia diyakini bakal menambah dimensi baru dalam serangan Arsenal. The Gunners telah kesulitan untuk mencetak gol belakangan ini pada titik-titik tertentu dan penambahan El Toro akan secara signifikan meningkatkan kualitas serangan mereka. Namun kesepakatan masih jauh dan masih harus dilihat apakah Inter bersedia melepas striker andalan mereka itu. Lautaro terikat kontrak dengan Inter hingga 2026 dan raksasa Italia itu tidak mungkin melepaskannya tanpa biaya yang signifikan. Dia saat ini dihargai sekitar 75 juta euro. Terlebih lagi dengan Inter bersiap kehilangan Milan Skriniar pada musim panas, tentunya membuat mereka mungkin tidak mau menjual pemain kunci lainnya. Inter diberitakan mengincar kiper Newcastle United Loris Karius sebagai opsi yang memungkinkan untuk menggantikan Samir Handanovic sebagai cadangan Andre Onana musim depan. Ini menurut outlet berita Italia FC Internews yang melaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu berada di radar Nerazzurri, terutama mengingat bahwa ia saat ini sedang berpacaran dengan pengisi acara televisi Italia Diletta Leotta yang merupakan seorang fans Nerazzurri. Inter sedang mencari calon pemain berbiaya rendah yang bisa menggantikan Handanovic jika pemain Slovenia itu tidak memutuskan untuk memperpanjang kontraknya saat ini. Pemain seperti Alessio Cragno dari Monza, Emil Audero dari Sampdoria, dan Guillermo Ochoa dari Salernitana adalah beberapa opsi dari dalam Serie A. Berikutnya nama Karius adalah nama baru yang muncul untuk menjadi kiper kedua Inter musim depan. Nasib Inter akan ditentukan bagaimana upaya Stefan Zhang menghadapi gugatan dari perusahaan Cina terkait dengan utang. Stefan Zhang dituduh telah menyembunyikan aset terkait permintaan untuk pelunasan utang. Tak main-main utang yang ditanggung Zhang sangat banyak. Tentu saja hal itu sangat berpengaruh pada masa depan Nerazzurri. Jika Suning gagal dan kalah, maka bisa jadi masa depan Inter Milan tidak akan jelas. Resiko paling parah adalah Inter dinyatakan bangkrut dan harus terdegradasi ke divisi paling bawah. Presiden Inter Stefan Zhang telah memutuskan firma hukum Statham dan Watkins yang akan mewakilinya untuk menghadapi gugatan 300 juta euro dari Bank Tiongkok, China Construction Bank. Seperti yang dilaporkan outlet berita keuangan sepak bola Italia Calcio e Finanza,
Zhang adalah subjek dari gugatan 300 juta euro oleh China Construction Bank yang menuduh bahwa Presiden Nerazzurri menyembunyikan aset karena mereka ingin menagih utang yang belum dibayar sehubungan dengan transaksinya di China. Ini tentu saja akan menjadi kabar yang tidak mengenakan bagi Inter Milan. Bagaimana mereka nantinya bisa melewati berbagai cobaan dalam kebutuhan dana.